Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan channel kita Berbagi Makna 7, menyambung dengan pengkajian Islam yang terdahulu mengenai wahyu utama dan pertama. Untuk kali ini kita akan membahasnya dengan judul bahwa Tuhan adalah integral total sistem semesta. Kenapa kami ingin memaparkan mengenai Tuhan dengan pendekatan matematis, yang mana dengan segala kerendahan hati memaknai Tuhan dengan pendekatan matis pun belum tentu benar. Tetapi kami merasa bahwa melakukan pendefinisian Tuhan dengan pendekatan matematis relatif lebih mudah dimaknai dan lebih mendidik, insya Allah. Kenapa kami merasa perlu menyampaikan soal pembahasan Tuhan? Karena ketika kita beragama, itu yang pertama harus kita maknai secara benar dulu, itu adalah memaknai soal Tuhan. Tuhan itu apa? Seperti sudah dijelaskan episode yang lalu bahwa Tuhan adalah Sang Kholik, yaitu Sang Pencipta. Dan kita semua adalah bagian dari makhluk. Nah, makhluk ini atau kita sebagai manusia minimal harus memahami dulu, atau minimal kita jangan salah paham memaknai Tuhan. Sebab apa? Kalau kita beragama memaknai Tuhannya saja sudah keliru, maka dikhawatirkan ibadah-ibadah kita yang lain itu akan melakukan kekeliruan secara lebih mendasar. Jadi sekali lagi, bahwa sehubungan dengan episode yang lalu bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, bahwa Rasulullah dikasih tahu atau diperintahkan untuk membaca bahwa di alam semesta ini ada Tuhan yang menciptakan alam semesta berikut isinya. Nah, sehubungan dengan pendekatan matematis yang tadi kami uraikan, itu kira-kira gambarannya sebagai berikut. Bahwa God itu adalah integral dari total sistem semesta dengan segala turunan atau ciptaannya, yang merupakan himpunan kesatuan yang disebut satu, tetapi sesungguhnya bukan satu tapi esa. Kenapa Allah itu disebut esa, bukan satu? Karena kalau satu itu bisa 5 dikurangi 4, setengah ditambah setengah, sepertiga ditambah 2/3, ini adalah satu. Tetapi Allah sesungguhnya bukan satu, tetapi esa. Nah, inilah pendekatan matematis mengenai Tuhan, di mana
God adalah integral dari total sistem semesta dengan segala turunannya, yaitu terhimpun menjadi sebuah satu, atau lebih tepatnya esa. Dan batas atasnya tak terhingga, batas bawahnya juga tak terhingga. Nah, dengan ada kata-kata esa ini, maka pertama kita mengucapkan terima kasih kepada para founding fathers kita yang telah merumuskan bahwa Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam Pancasila itu urutan pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi bukan yang Maha Satu. Ini klop dengan Pancasila yang akhirnya menjadi dasar negara kita. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kami berusaha untuk membuat suatu formulasi mengenai Tuhan itu apa? Dan mohon maaf, bukan berarti menyamakan Tuhan itu sama dengan matematik, karena Tuhan adalah pemilik dan pencipta matematik, tetapi kami hanya berusaha supaya kami bisa mendefinisikan yang relatif gampang dicerna, yaitu dengan pendekatan matematis seperti ini. Dengan segala kerendahan hati, bahwa pendekatan matematis seperti ini sama sekali belum tentu benar. Karena apa? Kebenaran mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendekatan matematis yang kami sampaikan ini belum tentu benar, tetapi paling tidak pendekatan matematis ini lebih mendidik. Jadi kalau di breakdown itu belum tentu benar, tetapi ini relatif lebih mendidik. Kenapa saya katakan belum tentu benar? Karena tadi bahwa kebenaran mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan relatif lebih mendidik? Karena daripada membayangkan Allah itu seperti person, seperti sang Raja Mahadiraja yang bersemayam di sebuah tempat atau di sebuah koordinat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Sang Kholik ini pasti dan pasti tidak berlaku hukum koordinat, baik dimensi, panjang, lebar, tinggi, ataupun ukuran-ukuran dimensi yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan keberadaan Sang Kholik dan keberadaan kita sebagai makhluk, harus berusaha memahami soal apa itu Tuhan dan apa itu makhluk. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai dan kami hormati, ada suatu ajaran yang disebut Millah Ibrahim, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yaitu 3 hal pokok. Yang pertama mengenai tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua mengenai membangun dan menjaga harga diri. Dan yang ketiga adalah kerelaan berkorban. Nah, berkaitan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang pertama tadi adalah soal tauhid, yaitu soal keesaan Allah. Maka kita sungguh sangat perlu untuk memahami apa dan siapa itu Allah,
yang relatif lebih benar. Dengan kita memahami Allah atau Tuhan secara relatif lebih benar atau lebih mendidik, diharapkan bahwa ibadah-ibadah kita yang lain tidak akan menyimpang, karena sumber dari segala sumber pemahaman awalnya relatif benar. Kita sudah sering mendengar istilah gagal faham. Nah, mudah-mudahan dengan pendefinisian atau pendekatan Tuhan sebagai integral total sistem ini, mudah-mudahan kita relatif lebih benar dan lebih mendidik dalam memahami apa itu Tuhan. In English-nya adalah God. Hal lain yang perlu kami sampaikan dalam memaknai Tuhan itu adalah ketika kita memaknai Tuhannya relatif lebih baik dan lebih benar dan lebih mendidik, insya Allah kita memposisikan dirinya dalam koordinat atau posisi yang lebih benar, sehingga tidak menganggap Allah itu seperti person. Dan kita juga memaknai lebih benar apa itu yang disebut takwa. Dan kita juga bisa lebih seksama dalam melakukan ibadah, yang mana ibadah ini ada 3 jenis lapisan, yaitu ibadah ritual, spiritual, dan sosial, yang nanti akan kami uraikan dalam judul yang lain. Tapi paling tidak, ajakan kami dalam penjelasan Tuhan supaya kita tidak menyimpang dari pendefinisian atau pengertian soal apa itu Tuhan, yaitu sebagai Sang Khalik, sebagai Sang Pencipta, dan posisi kita sebagai bagian dari makhluk yang akhirnya insya Allah dalam ibadah kita akan mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ada seorang tokoh yang sekitar 6 bulan yang lalu itu bertamu ke sini. Kalau boleh saya sebut namanya, itu adalah saudara kita yang bernama Sarwono Kusuma Atmaja, yang sekarang sudah almarhum, dan semoga beliau berada dan diterima di sisi Allah dan mendapatkan kenyamanan yang bagus. Dan ketika Pak Sarwono almarhum itu ke sini 3 bulan sebelum meninggal, Pak Sarwono pun merasa respect terhadap pendekatan matematis soal Tuhan. Dan saya bersama Pak Sarwono juga sepakat bahwa pendekatan Tuhan secara matematis ini sama sekali belum tentu benar, tetapi sekali lagi relatif lebih mendidik ketimbang mempersepsikan Tuhan itu adalah zat yang ada di sebuah koordinat. Karena bagi Allah atau bagi Sang Khalik itu tidak berlaku dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa channel Berbagi Makna 7 ini melakukan pengkajian mengenai pendekatan definisi soal Tuhan, sama sekali tidak memposisikan bahwa Tuhan itu adalah rumus matematik. Karena apa? Matematik itu adalah ciptaan Tuhan. Kami hanya memformulasikan sebuah pendekatan yang merupakan usaha untuk bagaimana kita memaknai Tuhan
yang insya Allah relatif lebih benar. Saya kira itu penjelasan singkat kami mengenai Tuhan. Dan kalau masih ada audiens yang masih belum paham soal sistem, kenapa kami mengatakannya adalah total sistem semesta, yaitu bahwa kesemestaan ini berlaku secara sistemik dan total, itu artinya tidak ada yang kelewat, dan termanage secara integral dan bersatu menyatu menjadi sesuatu yang satu, yang maknanya adalah Esa. Itulah yang ingin sedikit kami tambahkan, bahwa kata-kata total sistem semesta itu artinya adalah sebuah sistem. Sistem ini adalah perpaduan dari berbagai aspek atau subsistem yang terhimpun secara total, yaitu terhimpunnya berbagai subsistem yang ada di alam semesta beserta ciptaannya terintegrasi menjadi sesuatu yang Maha Esa. Saya kira itu penjelasan kami, sekelumit, singkat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.